Nasional Bapak Muhammad Ihsanuddin, Magister Hukum, Magister Hukum Manila ya Pak, MHum. Kemudian Ibu Taufik Winarti, Sarjana Sains Publistik. Kemudian yang saya hormati Ibu dari DPAD Provinsi DIY, Bapak Ahmad Nurtri Mesina, lahir atau berdiri bersama dengan berdirinya SMP Negeri 1 Minggir pada tahun 1964. Kemudian perpustakaan ini saat ini memiliki 8 orang tenaga perpustakaan, dan saya sendiri di sini sebagai kepala perpustakaan yang dipercaya untuk membantu teman-teman di dalam proses pengelolaan perpustakaan di SMP Negeri 1 Minggir ini. Perpustakaan SMP Negeri 1 Minggir ini di bawah kepemimpinan Bapak Ahmad Nurtri SPD MHum selaku kepala sekolah beralamat di Prayan, Sendang Sari Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara singkat, perpustakaan Ibu Sina ini memperoleh SK dari Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2019, yaitu dengan SK nomor 11/KPPS/2019. Perpustakaan kami memiliki luas 164,25 meter persegi, Bapak. Nanti untuk lokasinya bisa langsung dibersami. Visi dan misi perpustakaan tentunya sejalan dengan visi dan misi dari sekolah, di mana visi perpustakaan kami adalah terpenuhinya generasi membaca menuju siswa cerdas, terampil, berwawasan, dan berpengetahuan luas. Di sini kami berupaya menggunakan langkah-langkah. Yang pertama dengan mengembangkan perpustakaan sebagai pusat dari ilmu pengetahuan. Kemudian kami mengembangkan budaya gemar membaca disertai dengan pemerhati lingkungan. Berarti diseimbangkan, tidak hanya mencari pengetahuan secara kognisi saja, tetapi lingkungan dan sosial juga diperhatikan. Kemudian kami juga mengembangkan kemampuan siswa di dalam belajar mandiri. Nanti akan banyak karya-karya dari murid kami dalam bentuk kemandirian berupa tulisan dan beberapa produk kewirausahaan juga. Dari segi koleksi dapat saya sampaikan secara singkat, perpustakaan Ibu Sina memiliki 2 jenis koleksi, baik tercetak maupun elektronik. Dengan jumlah koleksi tercetaknya mencapai 2.511 judul dengan 4.156 eksemplar, dan koleksi e-booknya atau buku elektronik sejumlah 488. Kemudian untuk pengolahan, petugas kami senantiasa melakukan pengolahan secara berkala, meliputi inventarisasi, kemudian klasifikasi, pengatalogan, labeling, dan shelving, serta proses-proses pengolahan lainnya. Kemudian untuk pengendalian kondisi ruangan, kami senantiasa menjaga kebersihan, kemudian pencahayaan, dan sirkulasi udara yang alami dan dibantu dengan AC juga, Bapak. Kemudian untuk perbaikan bahan pustaka, pustakaan kami senantiasa melakukan perbaikan, baik dari segi perawatan sampul buku, kemudian mengolah bagian-bagian buku yang misalnya rusak diperbaiki dan diganti gitu, Bapak. Untuk sarana prasarana sendiri, mungkin tadi ketika masuk ya dari segi lokasi sudah tampak dari depan, dari gerbang depan menuju pintu masuk perpustakaan. Perpustakaan kami bisa dibilang lokasinya unik karena dari pintu masuk sekolah itu langsung bisa menuju ke perpustakaan. Yang pertama kali terbaca adalah perpustakaan Ibu Sina, begitu Bapak. Kemudian selain berada tepat di depan pintu gerbang masuk sekolah, perpustakaan kami juga berada di tengah pusat pembelajaran, sehingga kelas-kelas yang ada di sekitarnya mudah untuk menjangkau dan menuju ke perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan dan sumber belajar.
Kemudian dari segi gedung dan ruang, kami memiliki ruang koleksi, ruang baca, ruang sirkulasi yang digunakan untuk proses peminjaman dan pengendalian, serta untuk perpanjangan peminjaman. Kemudian ada ruang kerja. Di ruang kerja nanti memang tidak semua petugas kami berada di sana, Bapak, karena petugas kami ada 2. Kemudian yang lain adalah guru dan staf TU yang mempunyai pekerjaan lain juga, sehingga kami nanti berkumpulnya di sana ketika di luar jam pokok kami seperti itu untuk membantu pustakawan ibu kami. Kemudian untuk kondisi, insya Allah saat ini bersih dan baik, semuanya masih layak untuk digunakan. Dari Mebelari sendiri, kami memiliki rak, baik rak buku, rak majalah, rak surat kabar, rak audio, visual, dan display buku. Kemudian dari segi penyimpanan, kami memiliki loker penyimpanan. Ada juga di depan ruang audio visual, karena lesehan kami menyediakan rak sepatu di depan sebelah selatan. Kemudian kami juga memiliki lemari katalog, meja dan kursi yang nanti akan masuk ke keunikan di perpustakaan kami, karena meja dan kursi kami berbentuk lingkaran dan jajar persegi 6 persegi 6 gitu. Jadi sudah belajar matematika secara langsung anak-anak gitu, Pak. Kemudian untuk peralatan multimedia, kami juga meskipun di video tidak kalah ya Bapak, kami memiliki televisi yang insya Allah usianya kurang dari 5 tahun semua. Kemudian ada VCD dan DVD masih aktif bisa digunakan, dan scanner yang jumlahnya juga 3 sesuai dengan perangkat akreditasi. Kemudian sarana perlengkapan berbasis IT, kami memiliki ruang audio visual di mana di situ ada komputer pemustaka berupa Chromebook yang terkoneksi langsung dengan internet, sehingga anak bisa menggunakan untuk kegiatan sehari-hari dan pembelajaran. Kemudian ada komputer pengolahan dan komputer administrasi bagi petugas perpustakaan. Sarana pengamanan, kami memiliki CCTV, kemudian ada loker penyimpanan barang, dan dibantu oleh tenaga langsung oleh Bapak Satpam yang secara otomatis ketika mengamankan setelah mengamankan perpustakaan bola gitu. Untuk pelayanan, ini beberapa saja, tidak saya sampaikan semuanya. Secara umum kami memiliki pelayanan baca di tempat dan referensi, jadi petugas kami sangat sigap sekali ketika ada anak yang datang untuk membaca kemudian menemui kesulitan, akan dibantu. Ketika memang tidak bisa membantu, akan dicarikan atau ditanyakan pada guru atau informan yang memang bisa membantu. Misalnya anak membaca tentang IPA, kemudian petugas kami kurang memahami tentang itu, nah nanti akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran. Secara otomatis di sini kami sudah melaksanakan kerjasama internal. Kemudian ada bimbingan pemakai, di mana anak yang kemarin sempat pandemi tidak masuk ke sekolah, otomatis untuk menggunakan komputer pengunjung ataupun pencarian buku dengan komputer mengalami kesulitan, maka petugas kami dengan sigap membantu bagaimana cara mencari koleksi yang ada di komputer dan bagaimana cara melakukan presensi di situ. Kemudian ada layanan sirkulasi, ini pasti di setiap sekolah ada ya Bapak. Layanan bagi peminjam, kemudian pembelian buku dan perpanjangan buku. Kemudian layanan anak, di sini kami ada banyak sekali, tapi ini beberapa saja yang saya lakukan. Ada layanan bermain, permainan tradisional, dan ada juga di sini layanan pendampingan dalam belajar. Jadi bekerja sama dengan guru-guru mata pelajaran, nanti perpustakaan dijadikan tempat belajar, tidak hanya tempat untuk pinjam buku atau untuk sekedar absen, tetapi beberapa guru mata pelajaran sudah menggunakan sebagai tempat untuk pembelajaran. Sarana akses penelusuran, kami sudah menggunakan online atau otomasi dengan menggunakan jaringan SLIM. Kemudian di samping itu, meskipun kita selalu menggunakan online, kami juga tetap menyediakan untuk katalog manualnya. Jam buka perpustakaan terhitung dalam 1 minggu ada 46 jam.
di mana jadwal hari Senin sampai dengan Kamis dan hari Sabtu buka jam 7 hingga jam 3 sore. Kemudian untuk hari Jumat buka jam 7 sampai dengan jam 1 sore. Keanggotaan sendiri, keanggotaan dari perpustakaan Ibnu Sina kami itu terdiri dari siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang jumlahnya semua guru, baik itu guru mata pelajaran, tenaga pendidikan maupun siswa, semua masuk dalam anggota perpustakaan yang siswanya berjumlah 669 dan tenaga pendidik dan kependidikan ini terdata yang terakhir itu 55. Mungkin nanti kalau ada selisih karena ada pembaharuan bisa kami perbaiki. Kemudian untuk anggaran, untuk promosi kami menggunakan papan pengumuman, kemudian kami menyiapkan brosur terkait kegiatan. Kemudian ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp secara online. Kemudian ada website perpustakaan nanti menjadi satu dengan website sekolah. Kami ada di dalam website sekolah itu. Kemudian kegiatan literasi rutin yang diselenggarakan setiap hari Sabtu selama 1 jam pelajaran atau 40 menit. Di situ anak tidak hanya sekedar membaca, tetapi anak juga nanti menghasilkan karya. Beberapa karyanya salah satunya adalah Bunga Rampai itu Bapak. Itu karya yang terbaru yang belum selesai dari penerbit gitu ya, belum jadi. Kemudian kami juga memberikan reward bintang perpustakaan bagi pengunjung dan peminjam terbanyak. Ini salah satu promosi supaya menarik minat dari para murid yang lainnya. Komitmen sekolahan dalam mengembangkan dan mengelola perpustakaan dapat kita lihat dari anggaran di tahun 2021 dan 2022. Di tahun terakhir ini perpustakaan mendapatkan anggaran dari Bosnas dan Bosda dengan jumlah 76.258.000 anggaran dari Bosnas dan Bosda. Kemudian untuk jumlah dana partisipasi ini berupa buku yang kami uangkan gitu, sekitar kalau diuangkan itu berjumlah 12.399.500 rupiah. Sehingga jika kita lihat dari jumlah anggaran yang diberikan kepada perpustakaan dengan jumlah anggaran yang dimiliki sekolah dikalikan 100%, maka anggaran perpustakaan lebih dari 5%. Ada 7,31%. Ini sebagai salah satu bentuk komitmen kepala sekolah kami untuk mengembangkan dan mengelola perpustakaan. Kerjasama internal dan eksternal yang tadi sudah saya sampaikan. Kerjasama internalnya kami bekerjasama dengan OSIS, guru mata pelajaran, dan komite sekolah dalam mengembangkan perpustakaan. Kemudian untuk kerjasama eksternalnya, kami bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman melalui program Silang Layan dan SOS. Kemudian dengan Gramedia, beberapa buku bantuan dari Gramedia, kadang ada pameran juga dari Gramedia. Kemudian dari SMP Negeri 2 Sleman, SMP Negeri 1 Godean, ini berupa pertukaran koleksi dan lain sebagainya. Masih banyak yang lainnya Bapak, ini hanya beberapa saja yang kami sebutkan. Kemudian untuk inovasi, sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa banyak sekali produk-produk tulisan dari anak-anak kami yang menjadi salah satu pengembangan pelayanan. Yang di sini bisa Bapak persami bahwa dari jenis inovasi pengembangan ada terbitan karya tulis ilmiah siswa, kemudian terbitan buku bahasa Jawa karya guru, terbitan cerpen karya guru, terbitan buku musik karya guru, terbitan secercah harapan. Kemudian dari segi layanan kami ada pelatihan penulisan cerpen. Ini juga masih proses, belum sempat kami bukukan. Kemudian ada lomba mandi, ini sudah kami lakukan. Kemudian panggung ceria, ini kerjasama dengan guru seni dan kebudayaan dan guru prakarya juga untuk membuat panggung kreasi dan pameran di lantai 2 Bapak nanti kalau mau dibersami. Kemudian ada penjilitan majalah. Semua ini nanti akan disampaikan oleh tim kami di komponen 6 secara detail dan bentuk fisiknya akan disampaikan. Kemudian keunikan tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa untuk keunikan letak
perpustakaan kami sudah unik karena dari pintu gerbang langsung terlihat seperti itu. Apalagi di malam hari seperti ini, lampunya sangat terang sekali perpustakaan kami. Nanti bisa langsung menuju di sana Bapak. Kemudian ada mulai modelan yang lain, ada taman literasi, kemudian ada area baca outdoor, jadi di sebelah selatan dan utara di luar ruangan. Ada taman literasi di gazebo Bapak. Kemudian ada pojok anggrek, nanti kalau mau dibersani, ada penerangan tidak di sana. Di sana ada pojok anggrek Bapak. Di sana tidak hanya anggrek yang berbunga, tapi kami perawatan gitu ya Pak, pembibitan juga. Dan itu dari guru prakarya itu sudah menciptakan pupuk sendiri untuk proses perkembangannya itu Bapak. Dari kelas 7. Kemudian ada permainan tradisional, kemudian ada media simulasi bahasa Jawa. Dari furniture tadi, dari meja dan kursi kami sudah langsung dapat belajar matematika. Kemudian rak display buku baru kami. Kemudian produk kewirausahaan dari tadi yang misi kami mengajak anak untuk belajar mandiri. Anak-anak di mata pelajaran telah menghasilkan satu produk yang bernama es krim Samini, atau es krim yang berbahan dari daun kelor gitu Bapak. Mungkin nanti bisa disiapkan, tadi sempat sudah mau disiapkan tetapi anaknya sudah terakhir pulang. Kalau bisa nanti disarankan es krim Samini-nya begitu. Nah ini es krim Samini-nya. Ini salah satu produk kewirausahaan dari murid kami, dengan tadi sesuai dengan misi kami mengajak anak untuk belajar mandiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak, untuk lebih konkret dan jelasnya nanti bisa dibersani langsung. Semoga apa yang saya sampaikan secara umum bisa menjadi bagian dari harapan kami supaya proses akreditasi hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil terbaik dan termanis Bapak. Manis itu kalau A, semanis es krim Samini yang kami buat ini. Semoga berkenan mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.